Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, atau selamat malam. Terima kasih atas kesediaannya untuk menonton mata kuliah kita yang dilakukan secara daring ini. Video pembelajaran pertama kali ini, Ibu akan membahas tentang RPS, rencana pembelajaran semester yang akan kita lakukan selama satu semester ini. Ini untuk pertama kalinya Ibu masuk di kelas saudara, karena sebelumnya kita belum pernah bertemu baik dalam perkuliahan di mata kuliah yang lain. Di mata kuliah metode penelitian linguistik sastra kali ini, kita akan mempelajari tentang segala hal yang berkaitan dengan penelitian linguistik dan penelitian sastra. Nah, untuk pertama, Ibu nanti akan menjelaskan rencana pembelajaran semester, dan sekaligus juga Ibu ingin memperkenalkan diri. Nama Ibu Arina Fransori. Ibu selaku pengampu dosen mata kuliah penelitian metode penelitian linguistik sastra. Kurang lebih sudah lumayan lama Ibu mengampu mata kuliah ini bersama dosen-dosen yang lainnya. Oke, mungkin yang lain sudah punya LPS-nya ya, sudah membaca juga. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Slide yang pertama, capaian pembelajaran lulusan atau yang disingkat dengan CPL. Di sini ada capaian-capaian tertentu yang akan kita capai ya. Pertama, capaian pembelajaran sikap, yaitu menginternalisasi semangat kemandirian, fokus dan berpikir kritis. Dalam artian Anda harus mampu melakukan sendiri atau bersifat mandiri dalam melakukan penelitian, fokus dan mampu berpikir kritis. Dan selama Anda mengerjakan penelitian, Anda harus berpikir kritis terhadap apa yang akan Anda atau saudara lakukan, dan juga fokus terhadap tujuan dari akhir penelitian atau fokus pada tujuan pembelajaran yang akan Anda teliti. Misalnya, jika konsepnya adalah penelitian yang terkait dengan pembelajaran misalnya, jadi Anda harus mandiri, fokus dan mampu berpikir kritis terhadap apa yang akan Anda teliti. Yang kedua adalah menguasai prinsip, konsep, istilah, dan hakikat tentang penelitian linguistik maupun sastra. Ini adalah capaian pengetahuan. Berarti selain sikap, ilmu pengetahuan yang akan Anda dapatkan dalam penelitian ini harus Anda pahami, intinya Anda kuasai secara menyeluruh, bukan hanya sebagai penghafalan saja, atau hanya penelitian sastra saja, atau hanya penelitian linguistik saja, tapi Anda tahu kedua-duanya ya. Makanya nanti Ibu tugaskan dua, mengumpulkan laporan penelitian linguistik dan laporan penelitian sastra. Kemudian capaian pembelajaran keterampilan khusus ya, mampu menemukan masalah-masalah dalam penelitian linguistik sastra, merancang proposal penelitian linguistik maupun sastra. Jadi saat membaca judul Anda akan mengetahui isinya, metodenya, langkah kerjanya, dan juga isi dari permasalahan dari penelitian tersebut. Jadi Anda tahu masalah dalam penelitian tersebut. Pada saat membaca judul sebuah skripsi atau sebuah penelitian, Anda tahu langkah kerjanya, prosesnya, dan isinya, dengan misalnya hanya membaca abstraknya saja. Kemudian mampu menulis, merencanakan, melakukan persiapan pelaksanaan penelitian linguistik maupun sastra dengan pendekatan dan metode tertentu, dan melaporkan hasil penelitian yang Anda buat. Memahami metode, kajian langkah kerja, dan objek penelitian pada penelitian sastra. Selain itu, juga mahasiswa harus mampu memahami tentang teori linguistik yang berisi materi-materi konsep penelitian linguistik, kajian struktur internal bahasa, maupun
kajian makna bahasa, kajian diakronik bahasa, kajian pemakaian bahasa, dan analisis wacana maupun kajian pragmatik dalam penelitian linguistik ya. Jadi selain kajian-kajian atau teori-teori dalam pendekatan sastra, Anda juga akan mampu menguasai kajian-kajian bahasa atau internalisasi yang ada dalam bahasa. Itu adalah capaian pembelajaran khusus. Di slide yang berikutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Ada 3 aspek yang harus Anda kuasai. Yang pertama ada kognitif, mengetahui, memahami, dan membedakan jenis penelitian linguistik maupun sastra. Dalam artinya, jika disuruh membedakan sebuah penelitian, Anda akan tahu, oh ini adalah penelitian linguistik, oh ini adalah penelitian sastra, baik dalam kajian sederhana maupun jenis-jenis penelitian yang lain yang agak rumit. Kemudian menentukan sikap untuk bersifat kritis, cermat, logis, dan inovatif. Ini adalah capaian pembelajaran afektif. Intinya, Anda harus berpikir kritis, cermat, logis, dan inovatif. Inovatif sangat diperlukan dalam sebuah penelitian. Butuhnya keterbaruan atau butuhnya keterbaruan ya dalam sebuah penelitian, itu sangat penting. Nah, Anda juga harus kritis, cermat, dan logis dalam mengolah data, menyimpulkan, merumuskan, ataupun memutuskan sesuatu untuk penelitian saudara. Dan yang terakhir adalah psikomotorik. Psikomotorik adalah memilih, melaksanakan langkah-langkah dalam penelitian linguistik maupun sastra, serta menemukan masalah dalam sebuah penelitian. Yang paling sulit dalam sebuah penelitian adalah menentukan judul atau menemukan masalah yang perlu Anda angkat dan yang perlu Anda bahas. Maka dari itu, butuhnya kecermatan, ketelatenan, dan kerajinan saudara untuk membaca, untuk belajar, untuk menemukan judul, menemukan masalah dalam sebuah penelitian. Ya, itu slide yang ketiga. Untuk yang slide keempat, deskripsi mata kuliahnya. Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana cara merancang proposal penelitian linguistik maupun sastra, bagaimana langkah-langkah dalam sebuah penelitian, bagaimana mengolah data dari sebuah penelitian, serta kajiannya yang terkait dalam implikasinya dalam sebuah penelitian sastra. Jadi, Anda akan merancang, memahami urutan dalam sebuah penelitian, kemudian mengolah data, serta memahami kajian yang terkait dan implikasi dalam sebuah penelitian sastra ya. Itu. Materi pembelajaran, ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam pertemuan perkuliahan kita. Yang pertama adalah paradigma penelitian ilmiah, baik penelitian linguistik maupun sastra, sistematika penulisan proposal dan masalah dalam sebuah penelitian. Anda harus tahu beda proposal dan laporan itu bagaimana urutannya. Kemudian akan membahas tentang metode, teknik, dan pendekatan dalam penelitian sastra, metode kerja dalam penelitian sastra atau langkah kerja, bab 3-nya bagaimana ini. Kemudian pelaksanaan penelitian sastra dan pendekatan dengan metode dan kajian-kajian tertentu dalam sebuah penelitian. Atau hal ihwal penelitian linguistik. Kemudian topik-topik dalam penelitian linguistik yang bisa atau yang dapat dijadikan penelitian. Apalagi sekarang di era digitalisasi, di era literasi digital, banyak sekali kajian-kajian linguistik yang dapat Anda teliti, yang dapat Anda jadikan objek sebuah penelitian. Kemudian kajian struktur internal bahasa dan kajian makna bahasa. Ini adalah satu kajian linguistik, kajian diakronik bahasa, kajian analisis wacana, serta analisis pragmatik sebagai penelitian linguistik. Nah, analisis wacana, analisis pragmatik ini sangat banyak untuk diteliti ya di era sekarang ini, atau banyak sekali perkembangan penggunaan bahasa yang perlu diangkat dan perlu diteliti.
Kemudian metode, data, teori, serta teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian linguistik. Kemudian hakikat instrumen penelitian dan syarat-syarat instrumen dalam sebuah penelitian linguistik maupun sastra ini kurang lebih sama ya. Mau linguistik, mau sastra punya cara, punya teori, punya data, punya metode, punya teknik pengumpulan data tersendiri tergantung dengan tujuan penelitiannya.